Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin Donghua series, yaitu Martial Master. Buat teman-teman yang baru mampir, Mimin saranin untuk nonton part sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Cerita berlanjut, mereka langsung berangkat ke Blood Spiritual. Di sana Ling San mengingatkan agar Qin Chen berhati-hati, karena memang Zhang Yi masih menaruh dendam kepadanya. Namun Qin Chen tetap santai dan malah gulingan di tubuh burung itu. Master Yuan juga mengingatkan untuk berpegang erat, karena jika mereka jatuh tak akan ada yang menolongnya. Mendengar itu, Zhang Yi menyerang burung itu, yang membuat sang burung kehilangan keseimbangan. Tapi Qin Chen tetap santai, karena memang dia menggunakan perisai energi sejati, yang dimana itu adalah energi berubah bentuk. Semakin kuat anginnya, semakin kuat juga perisai energinya. Di sana Master Yuan langsung mengeluarkan beberapa teknik. Tentu hal itu membuat burung menjadi tenang lagi. Dia juga menanyakan siapa yang melakukan semua ini. Qin Chen bilang kalau Zhang Yi lah yang melakukannya, tapi Zhang Yi menyangkalnya dan malah menuduh Qin Chen. Alhasil Qin Chen membuktikannya dengan menanyakan langsung kepada burung itu, yang dimana untuk menjinakkannya aja cukup susah ya cuy ya, apalagi mengajaknya berkomunikasi. Tapi itu tak berlaku kepada Qin Chen. Dia menyuruh sang burung untuk melemparkan orang yang menyakitinya. Jelas, sang burung langsung terbang tinggi dan melemparkan tubuh Zhang Yi. Master Yuan mencoba menyuruh burung untuk menyelamatkannya, tapi tak ada respon sama sekali. Di sana Qin Chen masih berbaik hati dan menyuruh sang burung untuk menyelamatkannya. Tentu hal itu membuat semua kaget, karena burung itu sangat nurut dengan Qin Chen. Perjalanan terus berlanjut. Di sana mereka bertemu dengan beberapa burung Xian. Terjadi pertarungan. Dengan pedangnya, Raja Lingwu menghabisi semuanya. Singkat cerita, mereka sampai di daratan, yang dimana itu adalah tempat camping gitu lah cuy ya. Jadi sebelum mereka berkultivasi di Blood Spiritual, 5 negara ini sudah mengirim pasukan untuk menjaga tempat itu. Di sana kita diperkenalkan oleh jenderal dari kerajaan atau kekaisaran Qi yang bernama Yan Huai. Terlihat juga di sana ada beberapa orang yang iri karena mereka berdelapan ini akan masuk ke Blood Spiritual. So, ternyata mereka ini adalah orang-orang dari kerajaan Xi juga dan akan ikut berpartisipasi di turnamen 5 negara. Tapi mereka tak kebagian slot untuk masuk ke Blood Spiritual. Di sini Mimin jelasin dikit ya cuy ya. Ternyata peserta yang ikut dalam turnamen 5 negara itu ada ratusan orang dari setiap negara. Dan yang 8 slot itu adalah orang yang berhak masuk dan meningkatkan kekuatannya di Blood Spiritual. Sekaligus ikut turnamen juga. Oke, lanjut lagi. Melihat itu, Raja Lingwu pun menyuruh orang-orang ini untuk menantang Qin Chen dan kawan-kawan. Jika mereka bisa menang, maka merekalah yang akan masuk ke Blood Spiritual. Mendengar itu, salah satu martial art yang bernama Zhongxiang langsung menantang Wang Ximing. So, Zhongxiang ini sudah berada di tingkat Earth level tahap menengah. Dengan senang hati, Wang Ximing menerima tantangan itu. Dan dengan teknik pedangnya, Wang Ximing membuktikan kalau dia pantas untuk mendapatkan slot itu. Mereka juga cukup kaget karena teknik itu bukanlah teknik pedang biasa, melainkan sudah mendekati teknik niat pedang, yang dimana tingkat Hyper level aja cukup kesulitan untuk menguasai teknik itu. Setelah itu, martial art yang bernama Jiang juga menantang mereka. Jiang sendiri tinggal 1 langkah lagi untuk mencapai tingkat Earth level tahap akhir. Dan yang ia tantang adalah Qin Chen. Tentu, dia menantang orang yang salah. Hanya dengan mode bertahan, Qin Chen sudah memenangkan pertarungannya.
Melihat itu, mereka tak berani untuk menantang lagi. Di sana Raja Lingwu menceritakan, ternyata di turnamen sebelumnya, Kerajaan Xi membawa 116 martial art dan di babak pertama 17 orang tewas, 39 orang luka berat, yang pada akhirnya hanya 19 orang yang mencapai peperangan akhir. Kemudian mereka beristirahat karena 3 hari lagi blood spiritual akan dibuka. Qin Chen satu kamar dengan Wang Ximing. Di sana Qin Chen mencoba menembus tingkat earth level tahap menengah. Keesokan harinya di luar Qin Chen mendengar suara pedang. Ia pun mengeceknya dan ternyata Wang Ximing sedang latihan. Melihat cara Wang Ximing latihan, Qin Chen bilang kalau itu akan merusak meridiannya sendiri karena memang dia mengetahui luka-luka di tubuh Wang Ximing. Wang Ximing masih menganggap kalau itu adalah omong kosong. Tapi ketika Qin Chen menyuruhnya untuk memegang sikutnya sendiri, ia mengetahui kalau tubuhnya dalam masalah. Di sana Wang Ximing meminta agar Qin Chen menyembuhkan luka-lukanya. Qin Chen juga menyetujui. Wang Ximing sangat berterima kasih. Ia juga mulai respect dengan Qin Chen. Di sana Qin Chen tak hanya menyembuhkan luka dari Wang Ximing, dia juga menunjukkan teknik niat pedang yang sesungguhnya. Setelah itu kita diperlihatkan sedikit tentang masa lalu dari Wang Ximing. Dia terlahir dari keluarga biasa. Orang tuanya meninggal karena peperangan. Sejak kecil ia juga selalu dibully, tapi Wang Ximing tak pernah menyerah untuk menjadi seorang pendekar pedang terkuat. Kemudian kita diperkenalkan oleh seorang yang bernama Jing San. Dia dari kerajaan Wei. Tentu tujuannya ke sini untuk mengejek dan membuat keributan di camp milik kerajaan Qi. Melihat itu, Xiang tak terima dan mencoba melawannya. Tapi Jing San benar-benar kuat. Tak lama Jenderal Yuan datang dan mencoba menyerangnya. Tapi jenderal dari kerajaan Wei juga ada di sana. Dia bernama Gu Xing. Seketika itu juga Biu datang. Di sana Jing San dengan pede menantangnya. Terjadi pertarungan. Dengan mudah Biu mengalahkan dan mempermalukannya. Sampai Raja Lingwu juga datang dan menyuruh Jing San untuk meminta maaf. Dia juga mengusir mereka. Di sana kita juga diperkenalkan oleh beberapa orang. Dia bernama Nian Wuji dan ini adalah tetua Ling. So mereka ini dari sekte faksi dan akan berpartisipasi juga di turnamen ini. Setelah itu mereka masuk ke dalam goa, yang dimana goa ini adalah akses untuk menuju ke blood spiritual. Terlihat di dalam sudah ada beberapa martial art dari kerajaan Wei dan sekte faksi. Dia bernama Yu Chi Cheng. Kita sebut Aceng aja ya cuy ya. So jadi Aceng ini statusnya sama kayak Raja Lingwu. Dia menjadi pemimpin kerajaan Wei. Yang ternyata kerajaan Wei dan sekte faksi ini beraliansi. Raja Lingwu langsung mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Tak lama martial art dari kerajaan Zhao juga datang. Dia bernama Li Mengbai. Kerajaan Song juga membawa beberapa orang jenius. Dan di sana kita juga diperkenalkan oleh geng Ciwi-Ciwi dari sekte Ling. Dia bernama Xian Su. Tak lama panitia turnamen datang dan membuka blood spiritualnya. So jadi blood spiritual cewek dan cowok itu terpisah ya cuy ya, karena memang kolam roh bisa merusak pakaian. Tapi di sana setiap negara sudah menyiapkan pakaian khusus untuk cewek dan tidak akan rusak saat berkultivasi. Mereka pun langsung masuk ke blood spiritual. Semua orang langsung berlatih dan meningkatkan kekuatannya. Terlihat di sana ada seseorang yang baru saja menembus tingkat earth level tahap akhir. Ketika dia mau melanjutkan ke tahap heaven level, dia tiba-tiba keluar. Ternyata memang ada batasannya. Orang yang keluar paling cepat dialah yang terlemah. Tak lama Li Feng juga keluar. Selangkah lagi dia menembus earth level tahap akhir. Dan dengan ini Li Feng menjadi orang pertama yang keluar dari kerajaan Qi. Atau kasarnya orang terlemah dari kerajaan Qi. 6 jam sudah berlalu, peserta dari kerajaan Qi belum juga keluar. Seketika itu juga Zhang Yi keluar. Dia menembus earth level tahap akhir, sekaligus orang kedua yang keluar di kerajaan Qi.
Terlihat di dalam Qin Feng, Biu, Wang Ximing masih berkultivasi dan meningkatkan kekuatan mereka. Di sana dia mengingat perkataan Qin Chen yang bilang kalau blood spiritual bisa menyembuhkan luka-luka sepenuhnya. Di sisi lain terlihat Qin Chen masih berkultivasi. Setelah itu dia menemukan harta spiritual yang tentunya harganya sangat mahal. Di sana Qin Chen memutuskan untuk mencari beberapa harta karun. Tapi dia malah nyasar ke tempat cewek ya cuy ya. Terlihat di sana ada Xiansu dari sekte Ling. Dia sangat marah dan beranggapan kalau Qin Chen mengintipnya. Qin Chen menjelaskan kalau ini adalah salah paham. Tapi Xiansu tak menerima alasan itu. Terjadi pertarungan. Yang pada akhirnya Qin Chen melarikan diri. Namun Xiansu terus mengejarnya. Di sana Qin Chen bertemu dengan Putri Lingshan dan bersembunyi di tempat itu. Tak lama Xiansu datang, dia masih mencari Qin Chen. Melihat itu Putri Yuxin langsung mengawasinya. Qin Chen keluar dan menjelaskan semuanya. Ia juga tak tahu kenapa dia bisa masuk ke tempat cewek. Karena Lingshan sudah menolongnya, Qin Chen pun juga membantunya. Setelah itu dia melanjutkan lagi kultivasinya. Di sisi lain terlihat luka-luka di tubuh Wang Ximing sudah menghilang. Di luar ternyata 2 hari sudah berlalu. Dan seketika itu juga Wang Ximing keluar. Dia sudah menembus tingkat Hyper Level tahap awal. Satu persatu peserta dari kerajaan Wei keluar semua. Jelas mereka semua menembus tingkat Hyper Level tahap awal. Tapi di sana Qin Chen dan Qin Peng masih belum keluar. Tak lama Nian Wuji dari sekte Paxi keluar. Dan dia berhasil menembus tingkat Hyper Level tahap menengah. Disusul juga dengan Xinsu dan Qin Peng yang sudah menembus tingkat Hyper Level tahap menengah juga. Dan yang terakhir keluar adalah Qin Chen. Dia menembus tingkat Earth Level tahap akhir. Di sana Qin Chen bilang sebenarnya dia sudah selesai 2 hari yang lalu. Tapi dia tersesat. Setelah itu mereka pulang ke tempat camping. Mendengar kalau Qin Chen tersesat, orang-orang di sana langsung beranggapan kalau Qin Chen lah yang terlemah. Di sisi lain, Xiansu masih sangat kesal dengan Qin Chen. Di tenda Wang Ximing mengatakan kalau dia sudah menembus tingkat Hyper Level. Qin Chen menjelaskan seorang martial art harus berlatih secara bertahap dan membangun pondasi yang baik. Keesokan harinya babak pertama turnamen pun dimulai. Ada 2043 peserta yang akan berpartisipasi. Babak pertama dibagi menjadi 2 putaran. Putaran pertama bertahan hidup selama 5 hari. Mereka harus memburu binatang darah tingkat Hyper Level dan mengumpulkan kristal darahnya. Semua orang juga dibebaskan untuk merampas kristal darah milik orang lain. Sementara putaran kedua adalah arena pertarungan. Di sana mereka diberi batu giok. So, fungsi batu giok ini, jika seseorang sudah tak sanggup, ia bisa menggunakan batu ini untuk keluar dari pertempuran. Di sana Qin Chen langsung disambut oleh hewan terenggiling. Tapi seketika itu juga Jing San muncul di hadapannya. Karena mereka ditugaskan untuk membunuh martial art dari kerajaan Qi, Jing San dengan pede langsung menyerang Qin Chen. Tapi jelas Qin Chen menghindari semua serangan itu dan mengcounternya. Dengan pedang petirnya, kepala Jing San langsung botak ya cuy ya. Tentu hal itu membuat dia panik dan kabur. Ketika ia mau menggunakan batu gioknya, terenggiling mengeksekusinya. Di sisi lain kita diperkenalkan oleh pria yang bernama Cao Heng. Dia salah satu martial art jenius dari kerajaan Wei. Jelas dia juga mengincar orang-orang dari kerajaan Qi. Untungnya orang-orang ini masih sempat menggunakan batu gioknya. Di sisi lain Qin Peng langsung melacak keberadaan Qin Chen. Dan kita akan melanjutkannya di part ke-6.